Oke guys, masih di Ngacaprok, jangan bingung-bingung, jangan pusing-pusing. Kali ini kita bakal ngobrol tentang tanaman yang lagi happening nih sekarang nih. Yuk ikut gue yuk. Kita pergi usaha, cari berkahnya aja. Dengarkan kawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kikan. Dinar. Lagi Apa nyiram kabar? ya? Baik, Iya. alhamdulillah. Iya biasalah nih. Tanamannya banyak banget ya, seneng ya. Bercocok tanam. Sendirian Dinar. Biasanya sama Candil. Mana Candil? Ada sih Candil mana ya? Lah, Oh, ini aduh, maaf Dil, maaf. Aduh, kirain tanaman abis itu atasnya bunga semua. Lagi latihan tari Bali. Oh, iya. Mirip lagi kayak daun itu rambutnya. Apa kabar Kika? Kabar baik. Aduh, boleh dilap dulu. kayaknya mesti pinjam anduk nih kayaknya ya. Ya udah kalau gitu kita langsung aja ya. Karena kalau di sini ini hanya sebagian kecil aja sih. Oh, Kita enaknya ngobrol di belakang nih. siap. Oke, kita ke belakang dulu. Iya, boleh. Silakan. Yuk, Pakai pestisida ya? ada dikit. Ada dikit. Cari berkahnya aja. Oke, masih di Ngacaprok bersama saya Candil. Jadi Nar, jangan bingung-bingung. Jangan pusing-pusing, langsung kita ngobrol sama Kikan. Ya nih, Kikan di pagi yang morantis ini. Asik. Morantis. Romantis. Oh, di mana? romantis. Oke. Karena suasananya enak banget nih, nggak terlalu panas. adem, Alhamdulillah. gitu kan. Terus di sini sangat rimbun dan hijau sekali. Iya. Nah ini, saya dengar ini ada suatu kebiasaan baru. Kayaknya sekarang Kikan lebih berteman dengan tanaman-tanaman ya. Betul. Daripada teman-teman. Enggak Iya. juga ya? Lebih enak sih emang dia. Iya ya. Ya, jadi emang sebenarnya sih sejak pandemi ini ya gitu. Tapi sebenarnya ketertarikan sama tanaman itu udah dari pertengahan tahun lalu 2019. Tapi kemudian karena selama pandemi ini kan kita nggak bisa kemana-mana, di rumah aja kan. Jadi makin intens gitu dan ya makin lama koleksinya makin banyak. Mungkin banyak ya. Karena yang lebih gawat lagi sekarang tuh semua bisa beli online Bil. Oh iya ya. Pagi-pagi udah buka tuh ya. Betul. Udah dapat notification kalau ada Oh. barang baru kayak gitu-gitu tuh Oke. bahaya banget. Jadi nambah terus dan memang kalau aku sih pribadi merasakan langsung ya, artinya merawat tanaman ini memang ngasih efek menenangkan gitu. Jadi pokoknya sangat refreshing lah gitu. Nah di sekian banyak ini tanaman nih. Gue sih cuma tahu yang populer-populer aja ya. Kayak Monstera Mm-mm, ini ya. mm-mm. Ini Monstera Adansonnia ya. Kalau ini Monstera deliciosa. Ada Borsigiana juga. Beda-beda. Berarti yang Monstera itu yang bolong ini namanya Monstera. Atau- Sebetulnya tidak hanya Monstera, nomor satu tidak semua Monstera itu bolong Heeh. dan tidak semua yang bolong itu Monstera. Monstera. Bisa kayak gitu Gitu juga. Tapi memang mostly atau kebanyakan Monstera itu pasti ada bolongannya ini dan sebetulnya bolongannya ini adalah cara mereka. Jadi gini, mereka ini kan sebenarnya masuk ke dalam jenis aroid. Aroid itu kalau di nature-nya atau di alam aslinya, mereka tuh di hutan rainforest gitu ya, di hutan hujan yang sinar mataharinya tuh sangat dikit mereka nih dapatnya karena mereka tuh kehalang sama pohon-pohon yang gede-gede. Jadi ini adalah cara mereka untuk bisa kena matahari, meloloskan ke yang bawah-bawah gitu. Ini tuh cara mereka untuk mendapatkan asupan matahari yang hanya sedikit itu karena mereka tuh sebetulnya hidupnya tuh di area yang lembab dan di bawah-bawah gitu, di dalam-dalam kalau Iya, di iya. hutannya gitu. Nah, tar dulu. Mm-mm. Kayaknya dulu sebetulnya nih pohon, kayaknya gue sering nemu deh kalau jalan-jalan ke gunung gitu ya. Mm-mm. Kayaknya ini mah standar, kayaknya banyak gitu. Mm-mm, Sekarang mm-mm. kenapa jadi nggak hit? Ya, Kenapa? itu pertanyaan bagus Dinar. Jadi memang balik lagi karena sejak pandemi ini kan kita semua kebanyakan ya para ibu-ibu terutama itu lebih punya banyak waktu gitu di rumah sehingga untuk punya tanaman tuh sangat memungkinkan karena memang mereka ini tuh harus dirawat dengan sepenuh hati. Artinya bukan hanya nggak cukup hanya dengan disiram, dikasih sinar matahari, tapi ada perawatan yang lebih intens lah daripada itu gitu. Dan bener banget yang Dina bilang, mungkin dulu orang sih nggak peduli ya sama tanaman ini gitu dan harganya pun biasa-biasa aja gitu. Cuman sejak
trennya ini naik gitu ya, kemudian barangnya jadi susah karena demand-nya atau permintaannya itu jauh lebih besar daripada ketersediaannya. Walaupun sebenarnya kalau kayak si Adansonii yang ini tuh dia sangat mudah dipropagasi atau diperbanyak atau dibikin jadi anakan karena dia akarnya nih akar aerial roots nih namanya. Jadi sebenarnya ini kalau dipotong, ditancap dia langsung tumbuh, dia langsung jadi gitu. Makanya kalau yang Adansonii yang ini sih sebenarnya harganya tidak terlalu fantastis. Kalau jenisnya dia ini yang fantastis itu namanya Obligua, Monstera Obligua itu yang sampai harganya sama kayak mobil nih. Wow. ada. Saya tidak punya, nggak Makanya- sanggup. Makanya Obligua itu kebalikin dari mobil gua. Jadi harganya hampir sama dengan bener. Kalau itu masih di wishlist aja deh gitu. Iya. Mungkin kalau ada yang mau ngasih silakan dikirim ke sini. Nah terus ada lagi ya, istri gue juga di rumah juga menanam ini. Terus ajaibnya tapi di antara yang banyak ini ada juga yang full. Berarti itu kebanyakan cahaya kali ya? Artinya tidak Nggak ada bolong bolongnya. kayak gini. Mungkin kalau kondisinya kayak gitu bisa jadi memang terlalu banyak matahari. Tapi kalau aku sih jujur nggak pernah tahu ada kasus kayak gitu ya. Artinya Itu KW kayaknya. Artinya kalau sinar matahari itu kan sebetulnya menyehatkan tanaman di di porsi tertentu. Artinya mereka juga nggak boleh kebanyakan karena bisa kebakar juga gitu kalau terlalu intens. Karena kembali lagi di alam aslinya mereka bukan jenis tanaman yang memang bisa kena sinar matahari langsung kayak gitu. Istilahnya tuh indirect sun gitu ya. Nah ini cukup unik sih yang barusan Chandil tanyain karena aku punya beberapa pot gitu ya si Monstera Adansonii ini dan aku belum pernah punya kasus kayak gitu tuh yang dia keluarnya artinya polos gitu ya Dil, nggak ada bolong-bolong. Gue Mungkin pikir, dia minta dibolong. gue pikir antarnya bolong gitu. Tapi kalau lama-lama Biasanya begitu sih karena kalau kayak Monstera deliciosa nggak ya, kalau yang Borsigiana ada satu lagi cuma nggak ada di sini karena udah aku tanam di tanah di depan. Kalau yang Borsigiana itu dia tumbuh itu daun biasa, lama-lama dia baru pecah sendiri kan dia kayak sobek-sobek nih, terus ada bolong-bolongnya gitu kan. Nah dia makin besar dia baru pecah daunnya dan kemudian dia membolongi dirinya sendiri. Itu kalau yang Borsigiana. Kalau yang Adansonii ini aku belum pernah dengar. Mungkin yang punya istrinya Candil yang Iya Borsigiana mungkin, bukan yang ini. kalau yang janda bolong itu emang bolong. Ini janda bolong tuh bahasa Indonesianya. Jadi Bahasa orang Indonesia, Indonesianya. orang Indonesia nyebutnya ini janda bolong. Aku juga nggak tahu bagaimana histerinya. Nggak, oh, Ini janda bolong tuh yang ini yang sangat mudah perawatannya. Yang penting dia nggak kebanyakan air dan nggak terlalu direct sinar matahari. Berarti ini mau tidak mau melatih kesabaran ya. Oh sangat. Jadi sebenarnya kalau dicuekin dia kacau juga ya. Jadi emang harus telaten. Itu Betul. yang jadi kenapa ada pengaruhnya ya? Iya. Jadi bener banget Dinar. Jadi sebetulnya di sini juga aku pengen menyampaikan juga ya, banyak orang karena trennya lagi naik, kemudian orang tuh kebanyakan main beli aja tanpa menyadari bahwa memelihara mereka ini tuh adalah a lifetime commitment gitu ya. Jadi kita harus sangat komit memelihara mereka karena nggak bisa cuman yang kayak disiram, dijemur, terus udah gitu. Ada yang namanya pemupukan, kemudian penempatan itu juga menentukan kualitas si tanaman ini akan jadi seperti apa. Itu gitu. berkaitan sama ini yang belum punya komitmen ya, yang susah. Yang susah untuk berkomitmen Itu ini kayaknya bisa jangan punya tanaman. latihan karena- dulu di sini, latihan dulu bertanam. Nanti kalau udah bagus, udah jadi semua boleh berkomitmen ya. Betul. Jadi tapi gini tadi kan nggak cuma ditanami nggak cuma disiram tapi mungkin gue dengar juga mesti ada dinyanyikan ada Betul. harus diajak Betul. ngomong atau dinyanyikan. Iya, jadi memang itu sudah terbukti ya Dil bahwa tanaman ini ya kita sama-sama tahu ya makhluk hidup gitu ya. Tapi mungkin kan dia bedanya sama binatang karena dia tidak bisa berekspresi ya. Artinya kita nggak tahu kapan dia senang, kapan dia sedih, dia hanya bisa menunjukkan gejala gitu. Artinya kalau ada yang kuning, ada yang kering gitu misalkan kayak gini itu berarti dia sedang ngasih tahu kita sesuatu. Nah, itu juga kenapa kalau aku kebetulan di rumah aku ini setiap hari, setiap pagi mereka ini aku perdengarkan musik Nil. Jadi itu kalau search ya di YouTube tuh ada keywordnya adalah music for plant gitu atau music for plant growth gitu. Itu ada banyak banget pilihannya gitu. Beberapa ada yang sudah cukup populer digunakan sama pecinta-pecinta tanaman gitu untuk diperdengarkan ke musiknya dan percaya nggak itu sangat berpengaruh. Didengerin musik, dinyanyiin sama diajak ngomong. Emang kayak orang gila sih. Kadang-kadang orang kalau ngeliat kita itu ngapain dia ngomong sama pohon gitu. Tapi percaya nggak percaya beberapa tanaman aku pernah ada yang sakit ya, baik itu pernah hama misalnya atau pernah ada yang nggak boleh kehujanan terus tiba-tiba dia kehujanan gitu. Itu diajak ngobrol tuh itu bener-bener mereka kayak
apa ya, memang tidak merespon secara langsung, tapi besokannya tuh kemudian ngeluarin daun baru, ada tunas baru kayak gitu. Di sebelah kiri rumah ini kebetulan ada musola gitu, jadi setiap hari pasti ada yang ngaji, kemudian tiap azan pasti suaranya cukup kencang kedengeran ke sini dan suka apa kita bisa dengar murotal juga gitu. Aku sangat percaya itu sangat berpengaruh gitu. Gue biasanya di rumah kalau vocalizing kan lagu Manowar. Aduh, manowar banget. Yusuf Jadi gagah tanamannya ya. tanamannya kok agak kurang gitu ya. Coba besok sepultura gitu ya. Jadi tajam-tajam. Jadi ada bulu-bulunya. Dari sekian koleksi lu nih, kan ada banyak nih. Lalu kalau ada satu yang hilang lu inget nggak? Ingat, Ingat. insya Allah. Satu daun ingat. apa satu? Mungkin kalau daun, bahkan mungkin kalau daun pun aku inget ya, karena benar-benar setiap karena benar-benar setiap hari itu benar-benar diliatin gitu satu-satu gitu, benar-benar. Jadi kalau ada yang sakit atau ada yang kena hama gitu, itu aku pasti tahu. Atau ada yang bisa over fertilize juga. Over fertilize itu artinya terlalu banyak dipupuk gitu. Itu bisa juga kayak gitu, karena mereka memang nggak boleh keseringan juga dipupuk, sama kayak kita Obesitas dikasih lah ya. jadi obesitas. Terus kayak misalnya kita kelebihan vitamin tertentu kan juga pasti jadi kurang bagus efeknya buat tubuh gitu ya. Nah kurang lebih kayak gitulah analoginya, tanaman juga seperti itu. Jadi aku pasti bisa tahu Dil kalau ada yang baret sedikit atau apa, karena udah pernah kejadian terus nggak ada yang ngaku di rumah ini. Aduh, barusan tadi ada yang ini ya. Sebenarnya gini. Oke, ini Kak, mumpung ada Kika nih. Kayaknya mesti nyanyi nih. Oh gitu ya, nyanyiin buat tanaman-tanaman Yoi, gitu ya. buat tanaman. Oke. Kita mulai lagu apa Dil, enaknya Dil? Karma. Boleh. Mudah-mudahan mereka suka ya deh. Nah, sebenarnya kita ada lagu juga buat Kikan banget ya lagunya ya. Apa tuh? Lagu apa nih? Kira-kira aku tahu nggak lagunya? Enggak ya? Lo tahu lagunya? Tahu lagu. Lu tahu pasti lagunya nih ya. Cuman gue pengen tahu sebagai lu kan pernah di Bandung. Nih. Jadi pas tahu nggak nih lagu ini nih. Jadi, Coba. Kata-katanya apa sih? Oh, iya.